Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Rumor politik Presiden Prabowo bakal segera melakukan reshuffle jilid kedua itu makin panas. Ancar-ancarnya itu reshuffle akan dilakukan bila tidak bulan Maret ini, akan dilakukan di awal bulan April setelah Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah diplomat dan pengamat asing di Jakarta juga ikut memperbincangkannya, menjadikan sebagai hot gosip, ini gosip politik ya, bukan gosip infotainment. Bahkan juga ada seorang pengamat yang mempublikasikannya dengan menyatakan bahwa dia mengutipnya itu dia mendapatkannya dari sumber yang sangat kredibel. Wah, kalau udah disebut sangat kredibel ya berarti beritanya itu mendekati kebenaran. Jika sampai rumor itu terbukti, ini selain mengubah konfigurasi kabinet Prabowo juga akan sangat mempengaruhi peta persaingan Pilpres 2029, khususnya ini Wapres Gibran Rakabuming yang sudah dipersiapkan oleh Jokowi untuk menjadi presiden pada tahun 2029 nanti. Kevin O'Rourke, seorang peneliti asal Australia, dalam publikasinya di Reformasi Weekly Review edisi 10 Maret 2025, menuliskannya secara lengkap data-data menteri yang akan diganti dan kemudian siapa yang menggantikannya. Seperti Anda juga saya kira sudah banyak membacanya, disebutkan bahwa Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto akan digantikan oleh Menteri Perindustrian Agus Ginanjar Kartasasmita. Kemudian posisi Agus Ginanjar Kartasasmita akan digantikan oleh Silvi Karim, ini mantan Dirut PT Krakatau Steel, yang sekarang ini jadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani itu akan mundur dan Kementerian Keuangan dibagi menjadi dua. Menteri Keuangan sebagai bendahara negara dan Kementerian Pendapatan Negara yang membawahi pajak dan bea cukai. Menteri Keuangan itu akan digantikan sebagai bendahara ya ini ya, digantikan oleh Thomas Djiwandono. Ini ponakan dari Pak Prabowo yang sekarang sudah menjadi Wakil Menteri Keuangan. Jadi sudah magang menjadi Menteri Keuangan. Untuk Menteri Pendapatan Negara itu akan diisi oleh Anggito Abimanyu yang sekarang juga sudah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Bila ini terjadi, ya ini akan kembali ke konsep awal dari tim ekonomi Prabowo sebelumnya itu ya. Kemudian ini akhirnya kembali lagi ke nomenklatur bahwa Menteri Keuangan dijabat oleh satu orang itu setelah Sri Mulyani yang tadinya diperkirakan tidak akan masuk kabinet itu ternyata kemudian menempati kembali posisinya tersebut. Ini kabarnya dia direkomendasikan oleh Jokowi dan juga oleh SBY ini Sri Mulyani ini karena posisinya katanya yang dia punya banyak koneksi dengan dunia, dengan kalangan negara pendonor, dengan dunia moneter internasional. Dua nama lain yang akan keluar dari kabinet, ya ini Ketua Projo, Budi Aris Setiadi yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi, dan dia ini disebutkan diganti karena isu lama ini sebenarnya berkaitan dengan kasus judol. Kalau saya sebut lama sebenarnya belum lama-lama banget, tapi maksudnya ini sama ceritanya dengan sebelumnya ya soal dugaan keterlibatan dia dalam judol yang mengakibatkan sejumlah pegawai di Kominfo pada waktu itu dan juga pegawai-pegawai kontrak di sana sudah dijadikan tersangka oleh polisi. Nah, Menteri Komdiji Mutia Hafid ini juga dikabarkan, ini politisi Golkarnya dikabarkan akan diganti karena dia dianggap tidak berhasil menyatukan PBI yang sekarang terpecah menjadi dua. Dan kemudian ada kasus suaminya, Nur Fajriansah, yang terlilit skandal impor gula mentah ketika dia masih menjabat sebagai Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Rekan Nur Fajriansah, yakni Direktur Pengembangan Bisnis PT Perdagangan Indonesia ini, perusahaan PT Perdagangan Indonesia, yakni Charles Sitorus kan ini termasuk bersama dengan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong itu menjadi dua orang pertama yang ditetapkan sebagai tersangka karena ada beberapa lainnya. Keduanya sekarang tengah menjalani persidangan kasus tersebut. Screenshot tulisan Kevin O'Rourke penulis buku Reformasi The Struggle of Power in Post-Soeharto Indonesia itu menyebar luas di platform pertemanan terutama di WhatsApp group. Saya yakin Anda juga sebagian sudah menerima ini ya atau dikirimi oleh teman yang lainnya ya. Nah, saya ajak Anda kali ini fokus untuk mendiskusikan soal posisi Budi Aris Setiadi Menteri Koperasi ya. Kalau benar terjadi
maka ini akan menjadi satu kerugian yang sangat besar bagi Jokowi dan juga bisa memberantakan skenario Jokowi untuk menjadikan putranya itu Gibran Rakabuming sebagai presiden. Budi Ari ini selain dia Menteri Koperasi kan dia adalah Ketua Umum Projo. Ini Projo ini sebelumnya sempat kabarkan akan menjadi parpol. Pada waktu itu direncanakan bulan Desember itu pernyataan dari Bendara Umum Projo Panel Barus dan itu katanya akan dilakukan perubahan dari relawan menjadi partai politik itu akan dilaksanakan pada Kongres Projo ketiga bulan Desember tahun lalu ya. Tapi kan sampai sekarang ternyata itu tidak terwujud. Rencananya pada waktu itu kalau Projo berubah dari organ relawan menjadi partai politik, maka yang akan ditunjuk sebagai ketua umumnya adalah Joko Widodo. Namun waktu itu seiring dengan santernya Budi Aristiadi ini bakal jadi tersangka judol, rencana Kongres dan metamorfosa Projo jadi partai politik itu tidak terwujud juga gitu. Sampai sekarang ini partai Projo belum terwujud dan Budi Ari sendiri juga tidak ditetapkan oleh polisi atau belum ya menyebutnya itu sebagai tersangka. Banyak sekali nih desakan agar Budi Ari itu mengundurkan diri atau mundur ya karena keterlibatan dia dalam judol itu yang diduga semacam itu ya. Jokowi kemudian menyatakan itu belakangan kemudian tetap menyatakan dia akan menggagas partai baru yang itu disebut dia sebagai partai super TBK. TBK ini terbuka ya, ini mengadopsi pada perusahaan-perusahaan yang sudah melantai di bursa saham dan kemudian sahamnya itu terbuka untuk dimiliki oleh publik. Waktu itu ramai sekali yang mengomentari apa maksudnya partai terbuka itu karena partai jelas berbeda dengan perusahaan gitu. Namun belakangan Jokowi tampaknya mengurungkan niatnya itu karena dia menyebut ide partai terbuka itu sudah disambar oleh Kaisang. Ini anak Jokowi yang kini menjadi ketua umum PSI. Jadi kalau ini partai terbuka yang dia gagas itu sudah diambil oleh PSI, sudah diambil oleh Kaisang, sangat mungkin Jokowi itu juga batal membuat partai baru. Mungkin dia dengan menyatakan bahwa Kaisang telah menyambarnya tadi sebenarnya cuma dalih dia aja untuk masuk lebih dalam ke PSI. Sangat mungkin terjadi Jokowi itu menjadi ketua umumnya atau setidaknya dia menjadi ketua dewan pembinanya begitu yang dewan pembina tapi yang operasional gitu. Mengapa PSI pada waktu itu bukan jadi alternatif dan Projo yang kelihatannya disiapkan untuk jadi kendaraan dari Jokowi? Karena saya kira ini karakter dari pengurus dan pemilih PSI itu beda dengan Jokowi ya. PSI ini adalah partai-partai anak muda tapi anak muda perkotaan ya dan kemudian juga waktu itu kelompok etnis Cina terutama yang banyak memilih PSI itu. Ini kan beda sekali ya kalau khusus untuk basis demografinya ya. Kalau PSI kan sifatnya itu lebih di perkotaan gitu. Sementara kalau Jokowi ini lebih pedesaan, khususnya di orang-orang di kalangan kelas bawah yang tidak cukup terdidik itu memang selama ini menjadi pendukung setia dari Jokowi. Jadi kalau kemudian PSI itu diubah menjadi partai super terbuka yang seperti dikatakan oleh Jokowi ya kelihatannya ini akan terjadi perubahan besar-besaran dan kemudian terjadi perubahan juga orientasi dan strategi kampanye dari partai PSI. Nggak lagi terlampau elitis, tapi langsung seperti Jokowi lah di pedesaan. Mungkin bagi-bagi bansos ya. Kan sampai sekarang kan Jokowi masih terus bagi-bagi bansos ini. Bahkan terakhir tuh saya melihat videonya beredar Jokowi bagi-bagikan beras itu dari dalam mobilnya dan bersama amplop gitu, amplop berisi duit dan tulisan berasnya itu ada tulisannya raja. Ini apakah Pak Jokowi mengasosiasikan dirinya sebagai raja ya maksudnya? Kendati batal membuat partai super terbuka dan kemudian Projo tampaknya juga tidak akan berubah menjadi partai politik. Posisi dari Budi Ari sebagai Menteri Koperasi itu sangat strategis ya untuk membangun jaringan sampai ke desa-desa. Bagaimana caranya? Nah, ini Presiden Prabowo itu sudah menyatakan dia akan membangun sebanyak 70.000 koperasi itu di tingkat desa dan dana yang disediakan sebesar 350 triliun. Saya tidak tahu duitnya dari mana lagi ya. Ini karena sekarang aja ngurus makan bergizi gratis dan juga Danantara ini sedang kelimpungan melakukan efisiensi. Kalau kemudian dipotong lagi untuk koperasi 350 triliun itu bisa benar-benar sangat efisien nantinya pemerintahan ini ya. Coba bayangkan ya, koperasi itu sampai 70.000 desa itu ya.
Sekarang ini kan total desa seingat saya 83.794. Persisnya nanti bisa Anda cek lagi. Tapi artinya saya hitung itu kalau sampai kemudian Prabowo berhasil mewujudkan mimpinya membangun 70.000 koperasi tingkat desa, itu berarti sudah 83,5% itu desa itu sudah terisi, sudah ada koperasinya. Dan ini kan kalau Budi Ari tetap menjadi Menteri Koperasi kan dia bisa menempatkan orang-orang projo ini ya untuk menjadi pengurus koperasi itu, atau orang yang kemudian didaulat menjadi relawan projo gitu. Dan ini kan berarti dia bisa melakukan penetrasi sampai ke desa-desa. Bayangkan dari 83.794 desa, kalau berhasil dibangun 70.000 koperasi yang dibangun, yang saya sebut tadi angkanya 83,5% selesai itu level desa. Kampanyenya nggak perlu kampanye lagi karena sudah sangat efektif itu melalui koperasi tadi. Kan tapi kalau Prabowo ingin menyediakan dana besar dan mewujudkan gagasan besar, itu nggak mungkin lah Prabowo menyerahkan pos yang sangat penting itu ke orangnya Jokowi. Karena bagaimanapun juga pada Pilpres 2029 itu jelas Gibran itu akan jadi kompetitor dari Pak Prabowo. Karena nggak mungkin rasanya Pak Prabowo masih akan berpasangan dengan Gibran lagi. Yang pertama tentu saja partai-partai politik tidak akan bersedia gitu karena Jokowi sudah nggak berkuasa lagi. Kedua, emangnya mau Jokowi Gibran tetap jadi wakil presiden? Karena kalau menunggu tahun 2034 ya sudah lewat itu karena pengaruh Jokowi sudah makin surut. Jadi kalau kemudian Budi Ari diganti itu masuk akal ya, bukan hanya karena judul tapi karena posisi Kementerian Koperasi yang sangat strategis dikaitkan dengan adanya 70.000 koperasi tingkat desa tadi. Sekarang ini kan Wakil Menteri Koperasi itu dijabat oleh kader Partai Gerindra. Ini seorang aktivis, Ferry Yuliantono. Jadi kalau Budi Ari dicopot ya sangat mungkin Ferry nanti yang akan dipegang. Dan kalau Ferry yang dipegang yang menjadi Menteri Koperasi, aman itu 70.000 desa itu akan dibawa kendali Gerindra itu. Nah, kalau benar kemudian Budi Ari Setiadi dicopot sebagai Menteri Koperasi, ya dia ini bakal ini akan menjadi kehilangan yang sangat merugikan bagi Jokowi. Ini hanya salah satu pos yang sangat mungkin nanti bisa dikapitalisasi menjadi mesin politik dari Jokowi untuk memenangkan Gibran. Selain itu, Jokowi itu kan sebenarnya juga sudah punya mesin kepala daerah yang dia ijon kemarin pada pilkada itu. Jokowi mengaku bahwa dia mengendorse 84 kepala daerah. Tidak diketahui berapa kepala daerah yang diendorse oleh Jokowi itu yang menang. Tapi ada beberapa yang diendorse oleh Jokowi juga kalah kok. Contoh yang paling nyata itu adalah yang di Jakarta, ya, Ridwan Kamil nih. Sekarang Ridwan Kamil sudah kalah, malah diuber-uber KPK ini karena dugaan korupsi di BJB. Sekarang ini total untuk kepala daerah itu ada 522 kepala daerah, 38 diantaranya provinsi, sisanya kota dan kabupaten. Katakanlah kalau Jokowi punya 84 kepala daerah saja, itu sangat lumayan loh ya, sangat signifikan. Apalagi kalau kemudian kepala daerahnya itu di daerah-daerah yang basis penduduknya sangat besar, seperti di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena sebenarnya permainan itu kan di Jawa ini ya, kalau bisa memenangkan Jawa ya relatif tinggal nambah sedikit saja di Indonesia, di luar Jawa, Indonesia Timur dan Indonesia bagian tengah dan barat gitu ya. Jadi kalau Jokowi bisa mengkonsolidasi ini untuk di Jawa udah luar biasa. Yang jelas Provinsi Jateng itu gubernurnya itu di bawah kendali Jokowi. Ahmad Yasin dia adalah mantan polisi bintang 3 gitu yang sebelumnya jadi Kapolda Jawa Tengah. Kemudian Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa itu juga pengaruh Jokowinya juga sangat kuat. Jadi di Jawa saja dia sudah pegang Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini dua wilayah yang jumlah penduduknya itu nomor 2 dan nomor 3. Yang terbanyak adalah Jawa Barat. Sementara kalau Jawa Barat, Banten itu dikuasai oleh Gerindra, Jakarta oleh PDIP, sementara Jogja ini Sultan kita boleh sebut sebagai netral gitu ya. Nah, apa mesin politik dari Jokowi kemarin yang paling efektif? Di antara semua mesin politik Jokowi yang paling efektif itu pada Pilpres dan pemilu lalu itu adalah oleh para pengamat dan media disebut sebagai Parcok atau Partai Coklat. Ini sebenarnya institusi kepolisian yang kemudian diplesetkan oleh para pengamat dan media sebagai Parcok. Ya kenapa? Karena meskipun dia institusi resmi, tapi perannya itu sebagai tim sukses itu baik di pemilu legislatif maupun di Pilpres. Nah, ini instansi kepolisian ini juga dipastikan pada Pilpres 2029 dan pemilu juga 2029 akan lepas dari kendali Jokowi. Kapolri Listio Sigit, Jenderal Listio Sigit Prabowo itu kalau toh dia dipertahankan oleh Prabowo sampai masa pensiunnya itu
dia akan pensiun pada bulan Mei tahun 2027. Karena apa? Karena dia ini kan kelahiran Ambon pada 5 Mei 1967 dan ya, nanti pada tahun 69 maksud saya, bukan 67 ya. Jadi nantinya pada 5 Mei 2027 itu dia sudah berusia 58 tahun dan itu dia akan pensiun. Saya yakin nggak akan diperpanjang lah. Pasti Pak Prabowo akan lebih pede kalau menempatkan orangnya sendiri, bukan orangnya Jokowi, bukan orang gurunya yang ditempatkan di kepolisian. Jadi dari sini kita bisa sudah mulai menghitung-hitung, mengkalkulasi ya. Makanya saya tadi menyebut akan mengubah konstelasi politik dan kedua akan mengubah juga peta persaingan pada Pilpres 2029. Coba kita review kembali ya, mesin politiknya Jokowi sejauh ini ya. Yang kita tahu, koperasi ini kalau kemudian lepas ya ini bakal lepas dari Jokowi. Polisi pasti lepas dari Jokowi. Sementara kepala daerah ya ini dipastikan Pak Prabowo akan lebih menguasainya ya karena kan sekarang ini kelihatan sekali Pak Prabowo mulai melakukan pengendalian kepala-kepala daerah itu dimulai dengan dilantik secara bersama-sama di istana dan kemudian ada program retreat kemarin di Akademi Militer. Jadi ini kelihatannya bakal seru. Yang tersisa sekarang adalah saya kira bukan tersisa ya, tapi yang masih sangat kuat saya kira ini adalah posisi Gibran yang menjadi wakil presiden karena dengan wakil presiden itu kan dia terus berkampanye terus menerus dia berkampanye dengan menggunakan anggaran negara. Saya perlu ini mesti mengingatkan kembali terutama kepada Pak Prabowo kalau masih mau maju dan bersaing pada Gibran, jangan dianggap enteng Gibran walaupun banyak orang bilang itu pelongo-pelongo, nggak berani datang ke kampus dan sebagainya dan kemudian kampanyenya norak, tapi emang apa urusannya? Pak Jokowi juga tidak punya kapasitas, tapi dia juga bisa terpilih jadi presiden karena demografi bangsa ini, rakyat ini kan 60% lebih itu hanya lulus SMP. Kalau di situ tuh dibagi-bagi ada yang sama sekali tidak lulus SD dan lulus SMP. 60% lebih. Ya itu kan berarti kalau ditopang dengan mesin politik lain, kalau bisa dikapitalisasi, ya sudah dipastikan Gibran akan menang. Nah, kalau sampai Gibran yang menang jadi Pilpres 2000 pada Pilpres 2029 dipastikan gerakan kabur aja dulu itu akan makin meningkat dan kita bangsa ini akan semakin bodoh karena otak-otak pinter itu pada lari ke luar negeri sementara yang tersisa itu adalah mereka yang bisa dengan mudah dibeli dengan hanya sekedar bansos ya. Sekarung beras tadi seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan amplop saya tidak tahu isinya berapa. Saya Herzbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.